Kita mulai aja. Mungkin dari Andri dulu apa ya yang sudah dapat komplainnya ya? Iya Pak, sudah dapat ya kemarin hari apa hari? Senin Pak, Senin depan tanggal 29. Oh ya Senin pas yang jam ini nanti khusus yang hari itu jadi mungkin bimbingannya minggu depan. Apa? Yang masalah ini nggak ada, kalau ada yang khusus nanti di luar itu. Oh ya jam 9 ya. Dan untuk minggu depan yang masal ini nggak ada, tapi kalau ada yang memang khusus nanti saya carikan waktu itu di apa yang kebetulan nanti pas tuan. Ya mungkin untuk persiapannya Mas Mati, jadi kalau slide-nya sudah ya, nanti ada saran kalau ini yang Maaf Pak, suaranya putus-putus. Apa di saya aja ya suara Pak Gun yang putus-putus? Nggak tahu yang lainnya gimana ya? Apa sama? Sama Pak. Iya. Iya Pak. Agak gema gitu Pak. Oke, sekarang sudah enggak kayaknya. Oh iya, ini udah mulai lancar nih Pak. Iya Pak, untuk slide-nya sudah saya buat di overlap itu, mungkin Pak Kun juga bisa melihat Pak, atau mau saya share screen ya Pak? Mungkin di share screen ada secara apa? Ya kayak presentasi singkat lah. Kalau besok pas kenyataannya kan berapa waktunya yang sudah komplain? Mas Hasan berapa Mas? 20 kayaknya. 20 Pak, 20 menit kan? Iya, makanya nanti ini kalau pas di sini cukup 5 menit itu. Ini caranya kalau sudah di sini nanti diambil PDF-nya aja supaya bisa kayak tampil dengan di dalamnya sini. Iya. Jadi nanti di tab baru aja langsung ini, di sini langsung sekalian aja Anda. Oh langsung aja Pak. Dibukanya di tab lain gitu. Tapi ini belum available on site. Oh nggak bisa di-download ya? Harusnya bisa langsung kalau ingin kalau di yang previewnya ya, yang langsung di posisi tab baru gitu, tidak di tab yang ini, maksudnya di apa yang di tab baru gitu ya Pak, di sini misalkan gitu ya. Iya, jadi kalau nggak bisa kalau slide gitu kan dia tadi saya juga lagi ngaruh slide tapi udah saya sebentar. Kok ini nggak bisa di-download ya? Ini yang PDF Inspired tab itu jadi di layout itu. Pilih layout PDF Inspired tab itu. Oh ini. Jadi nanti hanya isinya itu yang text editornya nggak PDF-nya aja. Oh ini kayaknya error. Di runningnya di sana dulu aja, setelah itu pas di klik di PDF-nya di layout, nanti sudah di running belum ini? Sudah sih Pak. Coba di running dulu kalau sudah. Ini saya di ruang S3 ini Pak, di SIC. Internetnya? Iya kayaknya internet. Jadi makanya layout. Oh ini Pak. Ya udah, jadi ini kan sudah ya oke, silakan coba. Kalau sekitar 5 menit kan ya 5 menit ya Pak. Intinya lah ininya nanti yang bisa. Ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mencoba mempresentasikan rencana penelitian dari saya. Rencana penelitian ini kemudian saya beri judul untuk yang pertamanya adalah modifikasi fungsional model gabungan dari data longitudinal dan survival dengan pendekatan hierarki Bayesian. Nah,
yang melatar belakanginya dalam dunia klinis mungkin kita bisa menemukan bahwa data rekam medis itu tersaji dalam bentuk data longitudinal seperti mana contohnya data jumlah CD4 pada pasien AIDS yang diamati secara berkala, jumlah sel tumor, rekam medis, respon tubuh terhadap kekebalan vaksin dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi dalam dunia medis itu ada data longitudinal. Kemudian dalam pengamatan berkala tersebut dapat dilihat tingkat ketahanan hidup dari pasien berdasarkan perlakuan. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai data survival. Contohnya misalkan tingkat penyakit, stadium 1, 2, dan seterusnya, kejadian hidup atau meninggal atau sembuh, dan seterusnya. Nah, dalam perkembangannya, dalam dunia klinis tersebut, analisis untuk mendapatkan analisis yang paling tepat itu kemudian para peneliti menggabungkan antara analisis data longitudinal dan survival itu. Nah, kemudian itulah yang disebut sebagai model gabungan. Nah, kenapa kemudian model gabungan itu dilakukan? Karena memang ini untuk memberikan hasil yang optimal dalam estimasinya terutama, dan kemudian juga dia bisa kemudian memberikan prediksi atau memberikan analisis yang lebih presisi begitu ya, sampai tingkat ke individu, yang itu nanti di akhir bisa kita lihat sebagai prediksi dinamis nanti di belakang. Nah, joint model ini juga banyak diminati oleh para peneliti karena kemampuan mereka untuk memprediksi resiko sampai tingkat ke individu tadi seperti saya sampaikan, dan juga untuk menghasilkan estimasi dengan bias yang kecil. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim dan Chu dan LM Chen pada tahun 2010 mengatakan demikian. Nah, secara umum Rizopoulos itu kemudian mengembangkan bentuk dari model gabungan itu, dengan seperti ini. Yang pertama, dia submodel longitudinal berisi YIT sama dengan MIT ditambah errornya, di mana MIT inilah kemudian yang dikatakan sebagai fungsi penghubung antara model longitudinal dan survival. Dan MIT itu sendiri secara umum Rizopoulos menuliskan, dan banyak peneliti yang lain juga menggunakan bentuk mix campuran campuran linear gitu ya. Campuran di mana di sini ada XIT sebagai efek tetapnya, kemudian ini ada ZIT BI ini sebagai random efeknya begitu. Nah, kemudian untuk submodel survivalnya dari model longitudinal tadi ada penghubung MIT. Ini kemudian yang dikatakan model gabungannya itu. Kenapa model gabungan itu? Karena MIT itu nanti dipakai dalam sebagai covariat di dalam submodel survivalnya. Dan submodel survivalnya ini kita menggunakan model Cox, yang menggunakan proportional hazard seperti itu. Dan di sini ada MIT, dan ini yang nanti kemudian kita akan analisis seperti itu, akan kita estimasi. Namun jika ditinjau dari hasil longitudinal atau outcome longitudinalnya, pada penelitian yang dahulu itu dominan menggunakan tipe outcome yang kontinu dan diskrit tentunya, seperti yang dipaparkan oleh Hennessy dan 2018, Zhu dan kawan-kawan pada 2012. Ini Hennessy menggunakan kontinu, kemudian Zhu dan kawan-kawan menggunakan diskrit. Nah, namun dalam perkembangannya terdapat juga kondisi di mana data dalam dunia klinis tidak memenuhi kondisi tersebut. Dan dalam konteks ini outcome longitudinalnya itu memiliki tipe data kategorik. Nah, kondisi ini tidak mungkin langsung bisa dimodelkan dengan efek campuran yang sudah dibuat oleh Rizopoulos pada 2012 itu. Dan di sini kemudian nanti ide itu muncul untuk membuat bentuk fungsionalnya itu atau MIT-nya itu sebagai bentuk kategorik seperti itu. Nah, kemudian Rizopoulos dan Choi itu juga pernah mengusulkan outcome longitudinal dengan tipe kategorik. Itu dengan bentuk longitudinalnya menggunakan fungsi identitas gitu ya. Maksudnya apa? Si Rizopoulos dan Choi ini kemudian membuat outcome bentuk atau model longitudinal itu dengan bentuk yang identitas, tapi kemudian ini secara matematis dan komputasi bentuknya itu sangat rumit begitu. Kenapa? Karena setiap identitas dari si kategoriknya itu berubah, maka nanti modelnya jadi berubah gitu. Sehingga jadi kalau misalkan kita ini cukup
tidak sederhana begitulah bentuknya, sehingga ini juga menjadi ide yang kedua untuk kemudian dikerjakan dalam penelitian ini gitu. Nah, dalam hal estimasinya secara terpisah antara longitudinal dan antara data longitudinal survival itu dilakukan dengan pendekatan frequentis yang sudah umum dengan menggunakan EM estimation seperti yang dilakukan oleh Henderson tahun 2000, Ibrahim tahun 2004 dan Lin pada 2022. Ini semua menggunakan pendekatan frequentis atau bisa dikatakan juga dengan EM estimation yang sudah dikerjakan oleh mereka. Dan akhirnya pada 2012 itu Rizopoulos mengusulkan proses estimasi secara bersama-sama atau gabungan. Nah, ini kemudian yang menjadi paper rujukan saya untuk kemudian mengembangkan penelitian di bidang model gabungan ini atau model joint model. Dan Rizopoulos membuat fungsi JM atau joint model dengan menggunakan model campuran linear seperti yang saya tunjukkan di atas tadi dan model Cox-nya. Nah, untuk mengekstrak semua informasi yang diperlukan di dalam model Cox itu misalnya ada vektor respon, materi desain, dan indikator kejadian agar sesuai dengan model dari model gabungannya. Nah, kemudian dari Rizopoulos 2012 ini kemudian juga berkembang lagi begitu. Berkembangnya dalam proses estimasinya ini dengan menggunakan pendekatan metode Bayesian. Ini juga pernah dilakukan dari Hennessy. Hennessy tadi menggunakan di 2018 dia menggunakan diskrit tapi kemudian pakai EM, kemudian juga di Hennessy 2018 juga menggunakan Bayesian seperti itu. Nah, di mana Hennessy ini menggunakan MCMC atau Markov chain, kemudian ini metode yang dipakai oleh para peneliti yang menggunakan metode Bayes ini ada banyak, ada Gibbs sampling, Metropolis Hastings, di situ ada Gibbs sampling dengan adaptive rejection ini oleh Huang, block Gibbs sampling oleh Tang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ini juga nanti menjadi ide untuk kemudian bisa saya dikembangkan dalam penelitian ini. Nah, namun gitu ya, masih ada kelemahan juga, bukan kelemahan atau bisa dikatakan sebagai peluang gitu ya dari estimasi dari metode Bayesian ini, di mana keseluruhan metode Bayesian yang dipakai di atas itu masih menggunakan proses Bayesian pada umumnya, yaitu dengan menggunakan satu prior secara langsung untuk mendapatkan posteriornya. Nah, sehingga dari sinilah kemudian juga muncul ide untuk mengembangkan dengan pendekatan metode Bayesiannya dengan hierarki, nanti saya tulis di bawah. Nah, sehingga ide penelitian saya yang pertama, ini dari bentuk fossil yang sudah ada, perlu ada modifikasi untuk submodel longitudinal dengan mempertimbangkan outcome longitudinal bertipe kategorik secara langsung tanpa membentuk fungsi identitas seperti yang dilakukan oleh Rizzo dan Choi. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi tingkat subjektivitas yang tinggi dalam metode Bayesian, pada pemilihan prior secara langsung maka akan dilakukan pengembangan dalam metode estimasi Bayesian dengan menggunakan hierarki Bayesian. Ini seperti dalam disampaikan oleh Brown pada 2018. Ini menjadi paper rujukan saya untuk pengembangan hierarki Bayesiannya. Namun akan digunakan pendekatan dengan distribusi lain. Kalau si Brown ini dia menggunakan Dirichlet. Nah, di sini saya mencoba nanti ke depan akan menggunakan pendekatan dengan distribusi beta begitu. Tentu nanti akan disesuaikan lagi dengan ide dari data penelitiannya. Dan ide yang terakhir ini berkaitan dengan menetapkan distribusi priornya seperti yang sudah saya tulis tadi di atas, bahwa kita akan menggunakan beta, tetapi kalau di Bayesian yang umum dia hanya satu kali atau satu jenjang saja. Nah, kalau di hierarki dia berjenjang, ya, seperti yang ada disampaikan oleh Gelman tahun 2022 seperti itu. Nah, itu ide penelitiannya. Kemudian untuk originalitas penelitiannya, ini perlu dijelasin nggak ya Pak? Kira-kira Pak? Betul, ini yang penting. Jadi intinya gini, yang saya ingin sampai ini, tadi mau Pak stopnya nanti setelah ini. Jadi ini nanti yang harus hati-hati antara yang besok uji kompre itu akan keterusan sampai ke bagian disertasi ya, bisa penilai juga. Nah, ini beberapa yang kemarin jadi ya menimbulkan pada saat kalau si intinya masih ingat ya, walaupun kalau yang lama banget mungkin lupa ya. Maka di sini nih Rafael ini penting sekali. Untuk pertama adalah karena
kita kan diharapkan ada kontribusi di sisi apa? Ya kadang ya ini yang masih dilema sering ada ini S3-nya matematik jadi harus ada kontribusi di sisi mungkin tidak hanya datanya gitu kan. Nah, ini maka tadi yang saya lihat di pendahuluan adalah sebenarnya join model misalnya tadi nanti ini saya nggak tahu nanti haretnya jalan nggak kalau diklik. Jadi yang pertama tadi di pendahuluan pertama itu kan jadi perlu kehadiran si join model ini di pendahuluan pertama. Jadi yang ini kan jadi ini mungkin biasanya nggak perlu join model kan. Nah, sebenarnya kalau di sini Anda bisa munculkan siapa sih yang pertama menawarkan join model itu mestinya di slide yang pendahuluan satu ini kan. Oh gitu, disampaikan di situ ya Pak? Iya, jadi itu siapa sih gitu. Terus setelah itu dia memunculkan ide itu kan kontribusi novelty yang mungkin kalau orang pertama kan kayak orang yang menunjukkan pertama apa ide di yang itu kan berarti memunculkan yang tadinya mungkin kita nggak pernah berpikir join model kan itu bagi yang nah ini coba nanti ini kan supaya alur itu tahun berapa sih kalau misalnya ini bisa punya paper nggak ya kemarin ya? Ada Pak, ada Pak. Ada Nah, nanti Brutola itu taruh Pak. di slide Taruh di satu sini jadi ya, Pak. sambil mengatakan bahwa dengan ini akan memberi apa ya apapun tujuan kita punya model kan ingin membuat dalam konteksnya mesti nanti untuk konteks prediksi kan kadang gitu. Jadi kita ingin menganalisis berdasar dari itu jadi apa nah nanti juga sekalian jadi apa sih nanti ukuran kinerjanya itu. Jadi terus karena kemungkinan kan kalau ya saya nggak tahu komposisi sebenarnya sudah tahu ya Bu. Pengujinya Pak. Pengujinya siapa? Udah Pak. Ya. Jadi ini yang apa? Ya memang kemarin dapat apa mungkin ya apa untuk perhatian aja jadi saya keadaan di sini nanti itu muncul itu. Setelah itu adalah siapa sih yang para pelakunya? Maka kembali ke yang tadi roadmap tadi yang apa tadi? Ini. Nah, yang skema ini. Jadi itu kelihatan nggak siapa sih yang kelihatan ini Pak. Yang ini apa udah sama terus dia ngapain ya Anda nanti terus ngapain lagi lah ini harus kelihatan dengan jelas kontribusi dari sisi modelingnya dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya modelingnya mungkinan itu sama tapi mungkin di sisi estimasinya misalnya metode estimasinya itu. Misalnya di sana pakai apa saya nawarkan metode kan statistik kan kerjaannya gitu kan model kan oke modelnya sama tapi kalau diestimasi pakai cara seperti itu mungkin saya punya ide lain ya contohnya gampangannya kalau di kita bahasa kan pakai MLE pakai metode momen itu kan sama-sama mengurusi itu tapi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan kan gitu. Iya betul. Nah ini yang nanti coba diperlihatkan itu dan supaya kelihatan dari sisi pengembangan modelnya lah nanti. Tadi saya hanya yang mungkin kayak malah belum lihat yang ini ya yang pertama mengenalkan join modelnya ya nanti coba ditambahkan ya. Ini di sini udah saya tulis ya Pak. Ini udah di atas berarti tinggal ditaruh di pendahuluan depan itu ya Pak. Terus ini jangan lupa bikin haretnya supaya kalau ada yang ingin nanya itu ya langsung diklik ke sana ya. Ada Pak, ada lengkap. Ya nanti yang kira-kira yang penting-penting itu intinya kan itu. Terus berikutnya kan untuk pengembangan dari modelnya tadi yang setelah join model yang pertama itu kan terus ada yang tadi yang ada beberapa ini kan apa jadi persamaan pertama ini kan standar ini kan yang standarnya kan yang nomor persamaan 1 ini kan iya betul Pak yang standar ini terus persamaan 2 ini yang pertama keluar ini apa ini sudah yang ini bersamaan ini Pak ini bersamaan ini satu gabungan ini jadi satu. Enggak maksud saya satu-satunya cuman ini si join model itu. Oh maksudnya yang jadi maksudnya yang bentuk standarnya GT-nya ya persamaannya itu MT plus itu dengan MT-nya adalah X beta ZB satu-satunya itu. Satu-satunya ini Pak. Bentuknya dia mix efek semua di sininya. Nah, berarti kan di sini sebenarnya bisa aja harusnya ada orang yang sudah mulai ngotak-atik di situ kan di MT-nya kan. Dan katanya malah misalnya ini hanya satu-satunya kan sebenarnya ya agak aneh juga kan.
Karena itu kan di sini kan linear kan itu betanya, Iya, betanya linear ini. terus ZTB saya nggak, makanya apakah benar nggak ada yang punya ide mencoba MT? Ini kan MT sebenarnya kalau dalam bahasa kita ke dunia non parametrik itu kan MT bisa kayaknya pakai spline ini kan ada kan itu. Ini kan ini masih yang parametrik kan sebenarnya. Nah, oke, itu di yang JT-nya. Sekarang di yang posisi Cox-nya. ke survivalnya ini HT-nya itu juga apakah juga satu-satunya ini Kalau ini enggak, yang Pak. persamaan dua itu? Nah, kalau yang survival itu ada 8 model, ada 8 fungsi. Nah, itu kan, nah nanti diperlihatkan juga. Jadi ini yang itu satu-satunya cuman itu. Ya sejauh yang kita tahu lah. Itu. Iya, Mungkin sejauh yang saya tahu ini cuman ini aja. Intinya bahasa gampangannya kan enggak, walaupun secara intuitif mosok sih cuman satu itu. Nah, tapi di yang submodelnya sudah ada banyak, tapi nah, kalau bisa banyak tadi mungkin diperlihatkan. Gitu. Jadi padahal udah kayak gini. Nah, di sini kan kita nggak ada ide rencana mau nambahkan jadi 9 kan? Enggak ada kalau yang di survivalnya, Pak. Harusnya nggak berani ke situ gitu loh. Nanti kan tanya kendalanya apa gitu kan. Jadi yang di ini kan itu. Karena hampir sudah Ya, di cover semua. Udah di cover semua bentuknya. Apakah udah sudah ada di cover semua benar bahwa itu sudah mengcover semua 8 varian tadi gitu. Nah, nanti jangan di benar. konteks sebenarnya itu kan maunya kan kita mencari novel itu ya kalau bisa ada kreasi-kreasi walaupun ya bisa juga belum bisa menyelesaikan ya nggak apa-apa gitu. Jadi open problem. Jadi oke, yang pertama jadi ini yang nanti kemungkinan secara kan orang lihat kayak gini apa satu-satunya itu. Iya, oke, Pak. Yang kesamaan satu kan. Yang kedua, nah nanti katakan bahwa untuk di sini mungkin setelah baru dikatakan aja bahwa itu satu-satunya. Mungkin kan nanti si pihak ada yang mungkin kalau mau meneliti benar nggak cuma ada satu itu. Terus yang submodel ini memang kalau ada 8 varian, ya tampilkan aja yang mungkin yang cerita-cerita ini kan bisa karena intinya kan justru kalau yang di ini saya lebih fokus di konteks sampai ke akhirnya jadi punya tujuan tadi. Saya ingin berbuat apalah gitu. Iya, Pak. Nah, oke, jadi ini di satu sama yang 8 macam kita nggak akan main di situ kan? Iya. Oke, nanti pertanyaannya kan kenapa gitu, kok nggak berani bermain di situ gitu. Oke, terus nah berarti artinya dari sisi model ya itu gitu kan. Nah, berarti bermainnya di sisi apa tadi? Ke bawah coba. Mau bermainnya di sini. Nawalkan novelty-nya di apa? Di ini yang bentuk outcome kategoriknya, longitudinalnya, Pak. Nah, ini padahal di sana sebenarnya di modelnya nggak ada persyaratan apa-apa kan? Nggak ada. Kalau iya, yang kan? umum dia continue ininya, Pak. IIT-nya ini continue. Nah, makanya itulah, jadi artinya dia apakah ada nggak bahwa menyatakan kan kalau di statistik kan ada 4 paling rendah kan kategorikal, kedua kan ordinal. Ketiga kan interval. 4 kan rasio. Nah, rasio dan interval yang sering disebut by continue kan? Iya, betul. Kalau ordinal ya sering disebut sebagai discrete. Ya, discrete. Kalau yang kategorikal kan kayak dianggap kayak yang kualitatifnya lah itu. Iya, betul. Nah, berarti ini kan kalau kita hanya nawarkan ingin main di sisi apa tadi mau kategori apa? Iya, kategorik, Pak, di ininya, di YIT-nya. Nah, untuk kategorikal ada apa di sini nanti yang akan berefek karena di kategorikal apa nanti berarti model-model yang kategori salah satunya kan jadi sampai akhirnya ke logistik kan itu. Iya, betul, Pak. Karena kita jadi mungkin di epsilonnya kan jadi berbeda. Nah, di sini juga kayaknya belum lengkap ya. Epsilonnya itu apa sih asumsinya di sini yang ngeluarin pertama itu? Yang di sini asumsinya dia berdistribusinya normal ini, Pak. Kalau yang di Rijopoulos. Nah sekarang kalau Pak dibikin dari dikotomi, apa tadi jadi kategori, apakah bisa diinikan normal jadinya? Nah makanya ini tadi saya Iya. Ya ini karena ya apa pada saat sudah mau kan kita mulai bayangkan bahwa kita akan ditanya kan, karena kita lagi punya rencana itu. Nah terus sama lagi nanti kita akan ditanya pada saat apa ujian besok kan. Nah ini makanya apa yang ide kategoriknya ini ya mungkin oke,
otomatis di epsilonnya kan ada yang harus diubah ya Pak ya. diubah kan. Nanti saya cek lagi. Karena pada saat di sini kalau kita memang pada saat di awal-awal kadang bisa aja dipaksakan kan, namanya orang memaksakan kan kadang nggak adanya itu gitu kan. Oke, jadi ini nah sekarang yang sudah bermain di kategori sudah ada belum? Sudah ini Pak. Nah kalau sudah ada, nah ini dia sudah ngapain? Nah nanti perhatikan dia asumsi errornya diapain gitu. Oh iya betul. Apakah dia nggak peduli? Ini hanya untuk persiapan nanti kalau memang dipandang perlu sebelum Senin depan, ya nanti kita ketemu nggak apa-apa. Iya ketemu lagi nanti Pak. Karena tetap resikonya kan juga nanti tetap ada revisi dan nanti daripada nanti kita pas di penilaian yang jadi agak ini kan ya kalau saya lebih ya itu bahwa pada saat kita makan tadi ya yang pertama itu jadi nanti sedang dicatat ya diperhatikan. Udah saya catat Pak. Iya. Oke, terus untuk asumsi errornya tadi nggak kelihatan karena nggak dimunculin. Nggak dimunculin ya. Oke. Dari yang pertama biasanya yang konten kan sebenarnya yang normal lah gitu kan. Terus udah di situ yang kategori dulu dia pakai apa. Nah sekarang yang kategori tadi nanti dicek asumsinya dia pakai apa ya di udah terus untuk lanjutannya apa yang ingin ini kan setelah tadi kategori estimasinya Pak. Estimasinya dia pakai apa? Kalau yang umum yang paling pertama si Guru Tola tadi yang ada di bawah itu pakai EM estimation 2 langkah. Jadi E dulu baru memaksimalkan ekspektasinya dulu baru memaksimalkan estimasinya. Kalau yang di continue perlu nggak pakai EM? Rata-rata dia continue Pak. Pakai dia pakai apa? Pakai EM juga. Ada yang pakai EM, ada yang pakai bias. Nah sekarang pertanyaannya kan kenapa sih kok harus pakai EM kan? Likelihood temannya nggak bisa Bang. Ya oke. Kan biasanya di statistik kan standar senangnya estimasi kan apa? Maksimum likelihood kan? Likelihood ya MLE ya. Maksimum likelihood. Tolong cermati antara kenapa EM itu. Oke. Jadi kenapa kok maksimum likelihood di situ nggak jalan? Oke. Memang mungkin kenapa nggak pada melakukan itu? Jadi dan adanya cuma pakai EM memang. Iya, dari awal pertama dia pakai EM dia Pak. Hampir Kemudian di semua yang kerja di sini semua pakai EM. Yang saya tahu sih EM, kemudian berkembang langsung ke bias dia Pak. Jarang yang pakai langsung yang standar itu langsung likelihood atau metode momen gitu. Momen malah belum pernah nemu saya Pak. Sebanyak paper yang saya baca. Ini kan pertanyaan sebenarnya kadang saya kalau pas udah kesana kemarin ngapain kita memang hanya kadang kita kan karena memang posisi kita sadar lah kita kan follower kan gitu. Kadang-kadang kita ngikut pendapat orang tanpa mengkritisi apa-apa kan. Iya. Makanya saya kan bayangkan hari ini yang mau diputuskan kalau ada saksi ahli ya serem juga saya. Karena sudah ada saksi ahli tapi sebenarnya kalau saya lihat di MK ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya paham benar nggak sih dengan masalahnya kok terus pada yang suruh pada membuat testimoni itu kemarin padahal yang kebetulan yang bicara kan. Nah itu kan suatu ini sama kita kan jadi follower sebenarnya. Kalau kita nggak hati-hati kita sebenarnya memfollow siapa. Nah tolong nanti dikritisi ya. Jadi karena pada saat kita diajarkan di StatMat kalau sudah dapat model itu estimasinya apa? Metode momen kadang yang terus likelihood itu standar banget tadi itu. Standar banget ya. Terus ada likelihood rasio kadang kayak gitu. Ya. Nah nanti EM itu karena munculnya kadang ditujukannya kenapa kita harus pakai. Nanti nih beberapa yang sudah jalan. Nanti silakan ini aja ya. Ini hanya tambahan untuk mencermati karena akhirnya berarti di sini nggak ada kebaruannya hanya pada tadi saya ingin yang kategori gitu kan. Iya, satu fungsionalnya. Jadi untuk skala yang rendah gitu. Karena kadang di dunia biosat kan hanya mungkin kalau kesehatan sembuh tidak sembuh kan. Atau mungkin
Stadium Kita tahu mungkin, itu. Pak. Dan di sini kenapa muncul di kategorinya itu nanti silakan Ya, di harus ini ya. dikuatin ya Pak di sini. Oke, sekarang berarti dari sisi estimasi nggak ada rencana kebaruan kan? Ada Pak, ini kebaruannya Oh, kalau yang yang Bayesiannya ya? Bayesiannya Yang Pak, betul. Oke, kalau yang Bayesian sudah ada pemainnya belum? Banyak ini Pak, ini yang di pendahuluan 5 saya tulis. Nah, terus Ini yang bedanya pakai apa? Bayesian. Nah, kalau Yang dia rata-rata semua itu pakai metode Bayesian ini yang langsung Pak, satu prior untuk mendapatkan satu posteriornya. Nah, yang saya berarti kan yang tawarkan, standar itu, iya maksudnya yang standarnya kan itu. estimasi Bayesian kan ada yang standar kayak tadi di StatMat itu, maksudnya likelihood, metode momen itu kan standar, bukan yang klasik kan, yang bukan non Ya, Bayesian. Kalau yang Bayesian kan ada juga yang standar itu. ya ini yang standar banget ini Pak, yang metode Bayesian yang dipakai oleh Nah, peneliti-peneliti yang makanya saya nanti tulis. kalau perlihatkan bahwa sama kayak tadi EM itu kan, harganya yang di versi non Bayesiannya hanya ada satu EM kan. Terus yang di versi Bayesiannya ya hanya satu, itu yang standar. Kalau kita kerja dengan estimasi Bayesian itu, Bayesian estimator kan ada juga yang nanti yang mungkin di. Nah, terus sekarang yang nggak itu siapa? Gimana Pak? Putus tadi Pak. Yang ada nggak yang sudah tidak melakukan yang standar? Oh, yang melakukan ini Pak, yang saya di sini di Brown 2018, ini dia membuat pakai hierarki Bayesian. Baru dia nih satu-satunya yang pakai hierarki Bayesian, tapi dia Oke, berarti di sini mau nawarkan yang barunya apa? Bayesian yang pakai pendekatan distribusi priornya yang lain Pak. Gitu. berarti ganti priornya aja. Tapi kan priornya double ya Pak, 2 kali, maksudnya Ya. berjenjang. Seperti yang kita kuliah di BDI itu waktu itu. Ya. Hierarki Bayesian. Nah, nanti Situ dia saya ngambil idenya. Di Bayesian sebenarnya pemilihan prior kan ya ada kaitannya sebetulnya dengan datanya besok kan. Iya betul, berkaitan dengan datanya. Nah, berarti kalau selama ini prior yang ada apa, yang hierarki itu, ya di Richlet doang kan Pak. kalau di Bayesian paling seneng kan conjugate bisa kayak gitu. Ya. Terus prior yang non informatif kan. Non-informatif. Nah, di sini nanti apa yang mau sini Saya kan? pakai beta Pak. Distribusinya pakai beta yang informatif. Nah, itu sudah ada yang melakukan belum? Belum ada Pak. Kalau si Brown ini pakai di Richlet dia priornya. Di Richlet dua-duanya yang di tahap pertama pakai di Richlet, yang kedua pakai di Richlet. Nah, saya mau coba pakai yang lain. Orang nggak melakukan karena di situ sulit, jadi nggak jadi. Nah, itu dia makanya Pak. Saya juga khawatir itu. Kita kan punya draft isinya gara-gara apa nggak bisa menyelesaikan. Itu yang saya belum, ya emang niatnya mau ke situ, tapi saya pernah ada saya tuh kok ingin kayak gitu melakukan. Ya udah silakan kerjakan kalau bisa, saya bilang. Kalau nggak bisa kamu searching lagi, ada nggak orang yang sudah melakukan. Tadinya kan dia hanya berdasar satu paper, biasa kan anak-anak saya. Saya ingin yang ini Pak, beda dengan ini, ya oke silakan. Kan nggak, terus kamu cari coba di paper lagi ada nggak yang kerjakan dengan yang idemu itu. Nah, kalau nggak ada ya berarti memang mungkin masih pada kesulitan kan gitu. Jadi belum ada yang memunculkan. Kalau ada yang sudah bisa mesti akan dimunculkan jadi publikasi kan, di paper kan. Nah, makanya kadang pada saat ini kan kita akan melihat kenapa kadang hasil pendahuluan untuk mengecek seberapa sih kedalaman. Nah, ini yang kadang saya khawatirkan, yang jadi yang lama-lama S3 sampai mau 7 tahun mungkin gara-garanya itu. Saya masih kalau itu menghindar, kalau memang itu macet saya bilang. Kayak kemarin cari jalan di kontraflow ini, kenapa kok tetap di situ terus, saya bilang ini yang ada. Kamu enggak. Kenapa harus itu, saya bilang itu. Saya sebagai penerus kan bingung juga kan, dulunya sebelumnya apa kan. Iya. Tapi kalau kadang bisa kadang memang kalau memang di situ ada hal yang memang kira-kira ini ya kita akan. Nah, nanti ini satu ya, jadi memang tadi untuk ke beta nanti perhatikan ya kemungkinan jalannya itu susah enggak gitu. Iya, baik Pak. Terus alternatifnya kan, karena kalau misalkan kayak gamma bentuk khususnya kan jadi eksponensial kan. Eksponensial, betul. Bisa jadi kalau beta memang yang untuk, karena di sini anak berurusan dengan apa yang kategori 01, kadang kita ingin melihat
jadi probability-nya Mas. Jadi kan Ya, memang betul, Pak. kita kan nilainya antara 0 1 mungkin kadang. Heeh. Tapi masa belum ada yang melakukan itu? Sejauh yang saya searching begitu, Pak. Karena saya pakai kata kunci Belum. hierarki Bayesian. Ya. Itu satu-satunya si Brown ini aja nih, Pak. Nah, Tapi ini dia juga hierarki nih. baru pakai yang direklet tadi ya. Iya, betul. Ini 2018 dia, Pak. Ya, oke. Ya nanti bisa juga dicoba pakai itu, misalnya nanti mulai terus oke, berarti terus apa lagi yang tadi ditawarkan ininya? Udah, Tadi kan Pak. dari estimasinya, Dari Bayesian fungsionalnya sudah ada, sama tapi yang saya akan tawarkan di playernya beta. Terus apa lagi yang udah sih, Pak, itu aja. gara-gara Konten udah itu ya? utamanya 2 itu aja. Ya, oke, berarti untuk saya lebih penajaman seperti ini aja untuk nanti. Jadi memang etika kan kita nggak haruslah hasil besar banget itu. Iya, Pak. Pada saatnya Yang penting kita terlalu yang besar, kesulitan, akhirnya kita turun, tapi yang biasanya yang mudah banyak orang melakukan kan. iya gitu. Kayak jalan yang mudah banyak orang ke situ kan. Jalan yang sulit kan nggak ada. Menghindari Risikonya itu. Kalau jalan sulit nggak ada temennya, tapi juga nggak menyelesaikan. Nah, sekarang kalau nggak bisa analitik, saya nggak close form bahasa, walaupun sering dengan istilah orang matematik ada close, harusnya ada open gitu. Kalau statistik setelah nggak close form itu jadi numerik kan? Numerik, Pak. Ini makanya numeriknya di estimasinya kalau misalkan dia tidak close form, maka ini menggunakan MCMC. Kalau saya memang berencana pakai MCMC, Pak. Karena waktu S2 saya pakai MCMC. Jelas nggak close form, Pak. Karena secara matematis kalau sudah di situ. Nah, sekarang pilihan di sininya, apakah juga hanya MCMC? Ini banyak, Pak. Kalau di sini ada MCMC, ada Gibbs sampling MH. Ini dilakukan Bahvalaki. Ini udah saya yang dikerjain orang udah saya baca semua ini, Pak. Sudah pernah lihat nggak orang yang kebetulan berurusan dengan pakai playernya beta, tidak dalam konteks hierarki lah ya, mungkin kan ada orang yang sudah pakai itu, dan karena nggak close form, ada nggak yang pakai tidak dalam konteks join model loh ya, dalam konteks yang biasa, yang pakai beta, jadi dia harus berurusan dengan yang namanya nggak close form kan, jadi harus numerik. Sudah pernah belum dapat paper itu? Belum. Nah, itu hanya untuk ini inspirasi supaya dia memang gamma tapi dalam kasus lain kan? Iya, betul. Dan dia bisa menyelesaikan pakai yang mana gitu di situ yang relatif. Itu nanti hanya untuk ini aja. Dari kadang kita memang ada orang pakai player gamma, biasanya dipakai untuk apa? Nah, dari yang literatur sudah dibaca, yang sudah pakai player gamma ada berapa? Yang pakai gamma ini kan sudah mulai masuk ke yang Bayesian kan? Bayesian. Kebetulan yang di join model kan yang fokusnya kan nggak ada katanya tadi ya. Baru ini aja. Nah, nanti dibalik belum baca sih, Pak. Nah, nanti ditambahi itu untuk meyakinkan pada saat memang kalau kita pakai player gamma yang standar saja, istilahnya ya, nggak usah yang dibikin joinan kayak gitu. Yang kadang kalau kita masuk ke Bayesian, kalau pakai playernya gamma, mesti nggak close form dan mesti akan gunakan yang numerik gitu. Iya. Nah, itu nanti hanya untuk kita supaya bisa memulai dengan nanti yang jelas yang kita nanti akan lebih kompleks kan. Karena sudah pasti itu, Pak. Model, makanya itulah kita kan harus bayangkan jalan terjal yang akan dihadapi itu. Udah kebayang sih, Pak. Kemarin. Ini kok matematisnya rumit banget ya. Ya, itulah makanya nanti dalam keadaan yang lain kan bisa aja kita akhirnya bukan di gamanya kan misalnya itu. Iya. Oke, itu kan. Ya kalau pas beruntung, nanti itu sering carilah banyak teman yang di dunia Bayesian. Nanti kalau perlu, itu saya merasakan dulu karena pada saat saya nggak nyangka dengan partial integral differential ya bingung juga kan. yang biasa. Kalau ya sempat agak, tapi setelah ketemu ada teman yang bisa membuat jalan terang ya lumayan lah. Kadang
itu maka nanti silakan membuka di banyak, maka seakan ini yang konteks ini jadi ada yang saya sebenarnya kan hanya kalau punya karya yang temuannya cukup bagus, kalau saya lebih suka saya taruh di jurnal bukan proceeding. Tapi tidak berarti nggak ikut konferen gitu loh ya. Jadi tetap ikutlah konferen untuk minimal konferen yang untuk kita dapat inspirasi. Nah, karena apa? Maksudnya kebanyakan proceeding jadi lupa jurnalnya, padahal syaratnya kan untuk lulus jurnal. apalagi ada yang di jurnal yang proceeding itu ya eman-eman kan, udah ide capek-capek, padahal kalau dinaikkan sedikit mungkin bisa masuk ke jurnal kan. Nah itulah saya tidak berarti saya tidak menyarankan nggak ikut konferen loh ya. Iya Pak. Jadi di konferen sebenarnya kalau di beberapa negara boleh di situ yang masuk proceeding itu ada kejadian memang, tapi jadi dianggap dikira apa. Padahal sebenarnya proceeding itu kan baru kata kita di konferen kan kayak tukar ide kan. Iya. Jadi mungkin solusinya belum ketemu final kan, belum sampai maksimal itu ada. Tapi pada saat kita jadi di jurnalnya adalah sudah lebih lengkap gitu. Tapi kan yang ada yang menganggap itu sebagai double publikasi kan. Ya betul. Padahal di beberapa saya pernah coba dia sudah keluar di proceeding dan dia keluar di jurnalnya dia lebih lengkap. Tapi di kita kan itu disalahin itu. Nggak boleh. Oh berarti enggak. Nah makanya saya jadi harus hati-hati kalau yang memang kira-kira hasilnya memang layak jurnal, saya milih ke jurnal gitu. Karena kalau sampai bau judulnya sudah kelihatan di proceeding nanti nggak boleh di jurnal. Karena walaupun sebenarnya kita kadang di proceeding bisa juga masih istilahnya kayak hasil awal lah mungkin gitu. Yang penting untuk sharing informasi itu. Jadi nanti kalau memang sudah mau mantap ke jalur Bayesian, nanti coba usahakan cari ini ya, komunitas Bayesiannya ya. Ya, oke Pak. Karena ini agak terus nanti supaya ya untuk mengamankan pekerjaannya lah tahun itu silakan. Jadi artinya kan sudah kepegang bahwa walaupun nanti hanya itu gitu. Jadi karena masuk ke ide kategori, terus ditambah sebenarnya kalau ide Bayesiannya kan sudah ada pelakunya, tapi disiplayernya sejauh ini. Nah kalau ternyata sudah melakukan, ya kita harus cari lain Pak. Nah, inilah yang nanti harus selalu diupdate perbaruannya ya. Ya kan nanti ini ditata yang agak lebih ini aja, jadi beberapa nggak harus ditambah. Kalau saya lebih fokus kalau orang Koba adalah ya tadi apa yang ingin di area yang dimasukin itu mulai kapan sih orang beramai-ramai kayak tadi lah misalnya yang bahasan kan checkpoint kan nggak cuma di dunia ini kan. Biostad atau survival tapi ada yang di sana ngapain aja bisa untuk sumber inspirasi tapi nanti silakan ya ditambahkan ya, nanti mungkin cari waktu nanti setelah ini disiapkan jadi nggak usah terlalu panjang lebar yang kira-kira nggak langsung ke fokus ini ya, yang disederhanakan ya Pak. Ada ya jadi ini kayak menurut saya nanti akan terlalu panjang. Dan biarlah justru saya inginkan di forum kompre itu banyak diskusi dan syukur dapat saran-saran itu. Iya, betul. Jadi masukan karena juga bagi yang melihat ini kalau ini ya syukur ada masukan seperti itu lah. Jadi kalau nggak marah kalau berkata kadang menyebabkan yang ini ya nggak memperhatikan ya. Langsung ke intinya aja gitu. Ya nanti sedikit di format lebih ini kalau jadi akhirnya saya punya tujuannya coba sekali tujuan ditulisnya seperti apa jadi tujuan risetnya akhirnya ini Pak tujuannya mengembangkan model gambar untuk registrasi kan ada data kategoriknya berarti kan ini berarti sudah ada belum pelaku nomor 1 ini yang tadi Pak yang Rizzo dan Choi tadi Pak. Nah ini. Cuman mereka kan dengan bentuk yang rumit itu Pak, bentuk yang identitas itu.
Berarti ini di sini fungsi. konteks mengembangkan berarti Anda dari yang itu apa kembangannya di sini? Nah, dibuat secara sederhana, secara langsung gitu Pak. Jadi nggak perlu diidentitas satu-satu gitu. Jadi kan kalau misalkan di Rizzo dan Choi satu-satu nanti bentuk modelnya berubah. Kalau bentuknya begini ini berubah. Nah, punya saya secara langsung gitu. Jadi nanti bentuknya modelnya secara langsung bentuknya sama, analisisnya jadi sekali aja gitu. Oke, Cara terus sederhananya ini gitu. yang Bayesiannya. Ya, kalau yang ini kan metode Bayesian biasa. Nah, saya ngembanginnya pakai hierarkinya gitu. Walaupun hierarki sebenarnya di dunia yang ini yang pertama tadi memang belum pakai yang hierarki ya. Belum Pak, pakai yang banyak ini tadi itu, ini Oke, yang belum ini pakai ke hierarki. belum estimasinya Bayesian yang biasa. Jadi sudah ke logistik tapi belum hierarki. Bahkan yang logistik malah nggak pakai bias dia Pak. Gitu. Oh belum Bayes masih. Masih Ya, pakai masih yang klasik. klasik tadi yang frekuentis gitu. Nah yang ketiga juga implementasinya aja. Itu aja sih Pak. Nanti yang implementasi ini nanti silakan ada kasus yang mungkin ya data realnya ya Pak. Ya. Apakah ini kan jadi nanti misalkan kan kita ada juga yang publikasi mungkin sebenarnya implementasi dari pengembangan modelnya kan pada saat kan mungkin bisa saja dari situ sudah bisa jadi jurnal kan karena ada pengembangan metode. Ya betul Pak. Dari situ sebenarnya itu yang keluar dulu, setelah itu kita bikin yang ini jadi secara ini kan ya oke lah setiap tujuan kalau bisa ada satu kan jadi 3 paper kan itu. Ya betul. Ya, nah makanya kalau untuk yang hanya di forum-forum itu sebenarnya kalau kayak konferensi Anda bermain biasnya tapi belum mungkin yang penting menguji mungkin ke MCFC-nya lah jadi itu kita tahu bahwa di antara metode numerik apa sih yang dianggap paling bagus ya. Karena di dunia estimasi kan kita ingin nyari yang terbaik. Iya. Ya oke nanti nanti saya perbaiki Pak lagi ya untuk oke saya kira udah cukup ya untuk ya cukup Pak. Ya. Nanti ketemunya kapan kira-kira Pak? Ini kalau saya lihat sebentar jadwal minggu ini masih ada minggu ini tanggal ini kayaknya saya masih kosong akhirnya jadi nanti mungkin besok kalau saya nggak ada ini mungkin saya ke Lampu coba nanti mungkin bisa langsung ketemu coba nanti besok saya kabari saya jam berapa di ini saya rencanakan akan tapi yang jelas ini nggak ada rencana besok saya ke kampus jadi nanti tapi yang janjian saya setelah siang jadi nanti mungkin sebelum zuhur lah mungkin baik Pak baik saya coba ini kan baik Pak ya oke saya kira mungkin sudah cukup ya untuk cukup baik nah sekarang untuk yang lainnya mungkin ini yang hari ini saya hanya yang penting untuk pembukaan aja lah nanti yang target yang jelas yang Pak Hasan ini ya langsung saya ini kan jadi sudah masuk ke jurnalnya ya jadi sudah mulai risetnya saya harapkan mulai mungkin kalau mulai saya tanya aja secara tidak usah nanti saya mungkin nggak apa-apa untuk mulai papernya wah ini mulai tanya sudah progresnya berapa persen ini cara ini dulu saya belum nggak satu persen nggak apa-apa jadi jurnal yang pertama ini sudah berapa persen? Yang pertama masih saya bilang mungkin sekitar 35 sih Pak, karena saya masih melakukan simulasi karena saya coba 100 iterasi itu 12 menit, jadi saya mau coba 1000 kok 2 jam jadi. Nah itu ini jadi pelan-pelan Pak itu. Ini pakai apa untuk ininya softwarenya? Pakai R sih Pak. Jadinya saya partisi Pak. Jadi misal saya mau iterasi 600 kali, saya setiap 100 supaya programnya nggak berat, nanti output masing-masing iterasi itu saya satukan jadi data frame seperti makanya itu. Ini masalah efisiensi komputasi itu juga sudah tantangan tersendiri ya. Jadi makanya nanti silakan ya mulai searching juga gitu. Jadi efisiensi algoritma, bahkan itu juga tadi ide pecah karena di komputasi mungkin nanti kayak Pak Mati juga akan ngalami itu. Jadi
kadang kalau dulu kadang kita membanggakan berhari-hari malah gitu. Tadi yang PD numerik saya kan itu waktu main di itu, waduh ini. Jadi karena kendala komputernya yang kecepatannya masih rendah waktu itu kan. Si RAM-nya apalah dulu yang bikin jadi gini lagi, maka tantangannya adalah kita ingin nyari yang gimana caranya untuk. Nah, sekarang sebetulnya dari sisi mungkin RAM komputer sudah mulai, tapi saya nggak tahu antara laptop dengan itu kan ada beberapa kan speknya untuk komputasi numerik kan beda itu. Makanya kan ada yang sampai apa namanya yang paralel computing itu kan. Jadi supaya wah lebih ini lagi. Nah, saya nggak tahu karena pada saat eksperimen kayak gini kalau kita nunggu berjam-jam ya nggak enak kan. Iya. Jadi, maka kalau perlu itu kayaknya nggak tahu di labnya yang lab komputasi kan ada itu yang sekarang Pak Imam atau SPK lainnya kayaknya sering main di situ yang mungkin berjam-jam atau apa. Coba kadang tanya karena kalabnya kan Pak Imam sudah punya komputer canggih enggak itu di baik Pak. Kalau memang iya pada saat ingin mencoba itu taruh sana sambil berpikir ada nggak cara supaya kita nggak butuh yang walaupun dengan kemampuan komputer yang lebih rendah. Makanya yang contact cloud ngandalkannya kan adalah mungkin dari sisi apa ini kan koneksi internet jadinya. Iya. Karena dari sisi proses apa ininya kan pakai cloud-nya sana kan. Semaramnya dibatasi itu sih Pak kalau ya yang makanya itu kalau yang gratis kan dibatasi itu yang di itu. Jadi karena ya memang mereka main di bisnisnya itu. Saya nggak tahu kalau yang kayak collab kayaknya enggak itu. Kan R bisa juga main di collab itu. Iya Pak, belum saya coba ke Google Collab-nya sih Pak. Karena kalau saya lihat kemarin beberapa yang collab kan memang didesain katanya mau untuk yang memang komputasi yang cukup. Dicoba aja mulai coba lihat ke collab-nya ya kalau bisa lebih. Saya cek. Oke, sebentar nanti sambil misalnya ini jalan ya sambil tetap berparalel ya nyoba ide-ide lain dijalankan mungkin supaya kita nggak cuma mikirin satu gitu. Yang ini lagi kendala itu coba sambil nyari ide yang lain itu. Mungkin nanti tapi minggu depan kebetulan ini jadwal komplainnya itu nanti kalau memang perlu khususnya nanti saya carikan Pupung ini kan lagi belum kuliah lagi karena kuliah lagi baru Mei. Kalau nanti pandang perlu nanti bisa janjian aja nanti saya carikan waktu mungkin bisa online bisa offline nanti saya lihat ini. Baik Pak. Tapi yang penting pokoknya harus mulai speednya dinaikkan karena habis istirahat 1 bulan kan ini. Betul. Jadi ini mulai mau manasin lagi kan tadi. 15 hari. Oke, untuk bahasan jadi itu tadi ya. Kalau butuh komputer cepat coba tanya karena Pak Imam itu. Karena kalabnya kan Pak Imam, lab komputasi itu. Katanya punya komputer yang nanti coba di running di sana. Cuman nggak tahu sana mungkin nggak tahu pakainya pada MATLAB apa sudah R juga diinstal di sana ya nanti perlu install juga. Kalau nggak sama dicoba yang di collab-nya ya. Kalau dengan mengandalkan koneksi internet yang bagus bisa lebih cepat ya bisa di situ. Oke, untuk pasan saya kira berarti sudah cukup itu ya nanti silakan Baik Pak. Kalau untuk Yunita ini sekarang apa kemarin yang ini ya yang paper yang balik 1 ya? Iya Pak, sedang mau saya revisi terus ada 1 lagi yang sudah saya submit Pak yang terkait dengan pendekatan modifikasi opsi itu. Udah ya, jadi sudah ada 1 submit lagi ya. Jadi sekarang posisinya yang sedang submit 1, yang satunya sudah kembali ya tadi ya. Yang ada. Terus ada nggak yang masih dikerjakan lagi? Masih Pak. Apa masih yang ada? Lagi. Itu ya. Premi juga tapi berdasarkan model biaya yang dengan Bu Norma itu Pak. Tapi masih draft. Masih draft. Masih awal ya Ya oke nanti untuk minggu depan siapkan ininya ya yang kalau yang sudah posisi submit biarin tapi yang sudah kembali sudah ada
tambahan apa, saya ingin dari sisi, kan orang reject ada yang komentar, ada yang enggak kan. Yang komentar terus tambahannya apa, nanti coba kira-kira seperti apa nanti, tapi ya kalau minggu depan pas ini dipakai untuk kompre ya mungkin bisa 2 minggu nggak apa-apa. Nggih, Pak. Tapi ya berarti mulai, tapi tetap disertasi mulai tetap diketik ya. Oh, nggih, siap. Jadi istilahnya kalau saya nggak ada istilah nunggu setelah diminta uji apa, dinyatakan selesai baru mulai ngetik disertasi kan. Nggih, Jadi Pak. sebetulnya kan kalau enaknya yang seperti ini, kalau tanya sudah, wah saya sudah mulai bikin disertasinya itu. Walaupun sebenarnya hasilnya belum ada. tapi ya sudah lumayan pada saatnya dianggap cukup kan, sudah apa, sudah siap itu. Tetap nanti file gitu. Ya, oke, nanti untuk kalau mungkin minggu depan yang ini karena saya pakai untuk ujian, nanti kalau memang membutuhkan ya nanti saya carikan waktu Iya, tadi yang, terus kalau memang enggak ya nanti tunggu 2 minggu lagi lah. Nggih. Yang penting 2 minggu lagi sudah kelihatan yang tadi yang posisi lagi revisi Nggih. sudah siap submit lagi apa belum itu kan nanti. Nggih, nggih. Semoga ya sudah, terus sama yang lagi draft sudah ada progres apa, yang penting pokoknya apa, tiada apa waktu tanpa ngurusi supaya nggak lupa masih mahasiswa gitu. Nggih, Pak. Karena habis lebaran nanti lupa bahwa oh ya masih mahasiswa ternyata gitu. Yang penting apa untuk menjaga apa tetap masih. Nggih. Ya oke, mungkin sudah cukup untuk kita. Nggih. Setelah ini ya, jadi 2 minggu lagi ya nanti ceritakan secara lebih ini. Kalau yang ini nanti saya hanya singkat, yang penting udah memulai lagi. Nggih, Untuk nggih. harinya tetap saya pakai Senin ya jam Nggih. 9 ini jadi. Oke, untuk Suras ini perkembangan 3 paper ya itu posisinya lagi di mana aja ini? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Iya, Mohon maaf gimana? saya lagi di luar ini, jadi mungkin saya tidak bisa buka laptop, Pak. Nggak usah share screen, cuman Oh, laporan iya, yang iya, paper siap. saat pertama lagi di mana gitu. Baik Pak. Apa sudah? Ya. Ya, saya mulai ya Pak. Yang Ya. paper yang sama Pak Fajar itu, saya Ya. belum tahu apakah beliau sudah submit kembali atau tidak. Cuman itu sudah selesai saya revisi. Seperti itu Pak. Ya. Jadi sebulan yang lalu itu Pak kira-kira. Jadi mungkin minggu ini saya tanyakan ke beliau. Ya, udah. Dan terus yang kedua? Nah, yang kedua itu yang jurnal biostatistik itu. Ya. Kan masih in review terus ya Pak. Jadi saya coba hubungi sesuai saran Bapak sekitar tanggal 28 Maret Pak. Saya hubungi via email. Namun sampai saat ini belum ada balasan Pak, seperti itu. Ya, oke, berarti itu, nunggu. Oke, yang itu nunggu. Itu satunya lagi itu yang dengan Oke, yang sama Bu Mardia kan kebetulan ada 3 ya Pak. Yang 2-nya itu masih sama Ibu Mardia belum dikembalikan. Yang satunya itu yang literatur review itu juga masih tahap in review Pak. Yang penting ya cuman ini ya, apa saya nggak tahu lateknya berat banget ya, apa itu isinya. Iya Pak, itu aduh saya caranya Pak sampai ya tekniknya apa ya supaya so ininya kok saya kalau mau running lama banget itu ya. Iya Pak. Kalau saya nggak tahu apa tekniknya dibikin bab-bab apa ya? Iya apa enggak Pak, saya sudah buat perbabnya juga. Jadi saya sudah coba Pak. Saya sudah coba, saya buat perbab juga, tetap juga lama karena memang di bab 4 itu yang gambar-gambar itu yang bikin berat Pak gambarnya, kecuali gambarnya itu saya buat ke JPEG atau PNG, jangan pakai YPS seperti itu. Nah, itu makanya nih kan kalau yang perbab saya bisa kadang matikan bab yang mana saya ingin lihat. Nah ini jadi yang bab berat itu yang bab 4. Ini kan iya, bab 4 1 itu, sampai Pak, 8 kan itu. Iya, 1 sampai 8. Ya oke, nanti akan saya coba. Oh, jadi yang bikin ini yang berat itu bab 4. Kalau bab 4 saya matikan dulu kan berarti saya kasih tanda persen, yang lainnya. Ya oke, berarti saya lagi ini kalau sudah perbab begini kan kadang memang ada kalau yang terlalu panjang berat juga itu Kak. Saya kadang kan maunya kan tanda itu lama itu. Iya Pak, sekalipun saya buat juga dia.
Sekalipun saya buat dia jadi Ya kan? lampiran Pak yang di bab 4, tetap juga dia akan kan lampiran itu adanya di file disertasinya Pak, bukan file di Ya, bab-babnya. Yang saya tahunya itu di file di teksnya itu di teks disertasinya seperti itu Pak. Itu tetap juga runningnya lama selama karena masih pakai lampiran nggak bisa gambar dipisah PS. kayak bab sih. Jadi misalnya lampirannya nggak usah ikut muncul dulu gitu. Itu nggak bisa ya. Iya Pak, saya ikut Makanya yang tadi, di file yang template yang dikasih itu di teks disertasinya berarti ini template-nya disimpan yang lampirannya. template-nya yang ini nanti untuk memberi masukan aja itu yang tukang bikin template yang karena Itu Pak saya ikut di gini, situ, mungkin ada cara menurut yang lain mungkin teman-teman bisa tahu. coba nanti cari tahu ya, karena menurut saya sebenarnya harusnya di bab kan harusnya pendek lah gitu. Nanti lempar ke lampiran kan. Jadi bukti pun dibikin lebih pendek, mungkin akan lebih detailnya kan ada di lampiran, biasanya kayak gitu. Jadi kita waktu baca itu jadi enak, mungkin syukur disertasi itu pendek kan, paling misalnya 50-60 halaman, tapi lampirannya yang banyak itu. Jadi Iya, Pak. saya dulu kan juga urung lempar beberapa ke lampiran-lampiran karena kalau itu kebanyakan baca nggak enak kan. Nah, makanya ini saya lagi mikir, karena baca disertasi kalau di ininya aja sudah tebal banget kan ya nggak enak. Padahal kita ingin mencari intinya dulu kan. Iya, Pak. Jadi yang lainnya bukti-bukti ya nanti lihatlah detail. Mungkin buktinya nggak detail dulu yang di nikahnya, tapi secara ini nanti biasa kan kita taruh di lampiran gitu. Itu cara untuk supaya karena nanti bisa merepotkan kalau bayangkan tahu tebal yang benar bisa jadi saya lihat ada yang kayak gitu, jadi waduh ini bikin nggak nyam. Nanti di ini ya cari cara untuk memperpendek itu ya. Iya, Pak. Supaya waktu di running tidak lama lah, mungkin nggak tahu cari terobosan di mana, karena ini kasus ini baru saya hadapi juga itu. Sebenarnya gampang sih Pak, sama, tinggal gambarnya tuh dibawa ke PNG atau JPEG itu Pak. Sebenarnya gampang kalau misalnya gambar-gambar di bab 4 itu di convertnya ke PNG atau JPEG kalau gitu selama ini Pak. pakai apa? Selama ini gambarnya pakai apa? IPS Pak. Saya pakai IPS, file IPS yang kemudian yang nanti IPS kalau itu. dilapis dia bawa ke PDF gitu. Tapi memang kelebihannya tuh dia memang lebih cerah gambarnya begitu Pak, nggak Gambarnya pecah. lebih jelas. Iya. Karena memang PS kan kayak pasangannya ke PDF-nya dulu kan. Jadi kalau yang gambarnya Iya, berbeda iya. lebih bagus. Tapi kalau tapi dia jadi lebih berat mungkin karena resolusinya apa ya mungkin jadi. Iya Pak, resolusinya. Kalau saya lihat yang kalau PNG memang lebih ringan itu kalau di ini kan. Iya, lebih ringan. Ya nanti dicoba yang kira-kira gambar nggak terlalu vital karyanya itu. Itu iya, Pak. yang PS kan yang memang ini aja lah yang kaitan dengan kontribusi aja. Kalau yang kira-kira enggak di PNG aja supaya lebih ringan. Iya Pak, itu rencananya Pak, saya buat gitu. Iya. Ya oke, mungkin sementara itu dulu ya. Jadi nanti ini saya hanya untuk memulai lagi, nanti mungkin berarti yang minggu depan tidak ada karena saya pakai untuk kompre karena kemarin nyari waktu sulit, jadi pada milihnya Senin ya sudah, saya sebagai pembimbing yang ikut aja daripada nggak ujian. Yang minggu depan saya pakai untuk kompre, jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi, atau bagi yang ingin ada khususnya Pak Manti karena yang mau persiapan untuk kompre nanti saya carikan waktu ini. Jadi kalau yang lainnya juga memerlukan itu nanti saya carikan waktu juga itu. Karena memang di periode ini isinya kuliah belum ada, tapi rapat sama ujian ini kemarin jadi ya. Baru habis lebaran langsung rapat tiap hari itu. Kayak pemanasannya malah itu. Terus ini mulai ujian-ujian yang. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sampai ini aja dulu ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunardi. Nanti minggu depan 2 minggu lagi ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Pak.